Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita terkait logika dan himpunan. Kalau kemarin kita sudah mengenal proposisi beserta operatornya, sekarang kita akan membahas terkait ekuivalensi antara proposisi-proposisi tersebut. Bagaimana cara membuktikannya, bagaimana cara kita mengkonstruksi buktinya nanti ya, dan sifat-sifatnya seperti apa. Oke, di sini saya berikan definisi terlebih dahulu yang kita perlukan. Yang pertama, kita berbicara terkait tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Apa itu? Jadi, ketika kita berbicara berdasarkan nilai kebenarannya, dari suatu proposisi, ya, itu diklasifikasikan menjadi tiga. Ada tiga jenis. Yang pertama adalah tautologi, yaitu jika proposisi tersebut selalu benar nilainya, ya, proposisinya selalu benar. Yang kedua adalah kontradiksi. Kontradiksi di sini selalu bernilai salah. Yang ketiga adalah kontingensi, yaitu bukan tautologi maupun kontradiksi. Jadi bisa kadang ada benarnya, kadang ada salahnya. Oke. Jadi di sini tidak hanya proposisi yang tunggal, tapi bisa juga yang majemuk ya. Oke, proposisi yang majemuk. Nah, kemudian contoh yang paling sederhana di sini misalkan P adalah suatu proposisi ya, maka P atau negasi P itu merupakan tautologi. Bagaimana kita ngeceknya? Hal ini dapat diperiksa menggunakan tabel kebenaran ya. Berarti kan kita harus punya P, kemudian kita juga punya negasi P. Saya tulis negasinya gini. Ini juga boleh, tidak ada masalah. Nggak harus yang seperti siku itu. Oke, kemudian kita juga punya P atau negasi P. Ya, sekalian yang bawahnya kita punya P dan negasi P. Ya. Nah, kalau kan di sini hanya satu proposisi P, ya, jadi kita cuma punya dua kemungkinan, P-nya bernilai benar atau P-nya bernilai salah. Kemudian kita negasikan, berarti salah, satunya benar. Sekarang P atau negasi P, ya, benar atau salah pasti benar, salah atau benar pasti benar. Asalkan salah satu benar, ketika kita bicara atau berarti hasilnya adalah benar. Kalau dan salah satu salah, berarti hasilnya salah. Nah, dari sini jelas bahwa ya, di sini terlihat selalu benar. Berarti di sini adalah tautologi. Oke, dan di sini selalu salah. Maka di sini kita sebut kontradiksi. Oke, jadi seperti itu untuk pembuktian sederhananya menggunakan tabel kebenaran. Nah, sebelum saya lanjutkan, di sini ada sedikit catatan terkait yang pertama operator logika. Nah, kemarin yang kita lihat, ya, kita pelajari, itu namanya adalah operator logika. Tidak lain tidak bukan adalah konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, dan lain sebagainya. Nah, operator logika itu sebenarnya adalah operasi yang berlaku pada proposisi. Jadi, dua atau tiga lebih proposisi kita gabungkan, ya, kita hubungkan menggunakan operator-operator logika yang tersedia. Kemudian proposisi majemuk ya. Kalau kemarin saya menyebutnya sebagai gabungan proposisi ya. Karena di sini proposisinya tidak cuma satu. Majemuk berarti lebih dari satu. Lebih dari dua mungkin ya. Atau lebih dari itu. Nah, adalah suatu proposisi yang terdiri dari beberapa proposisi yang dihubungkan dengan operator logika atau penghubung logika. Jadi ya seperti yang tadi ya, P dan Q seperti ini itu sudah merupakan proposisi majemuk ya, gampangnya. Selanjutnya, nah ini yang penting, misalkan P dan Q adalah suatu proposisi majemuk ya, proposisi majemuk P dan Q dikatakan ekivalen ya. Jadi dibaca pelan-pelan ya. Jadi P dan Q ini masing-masing sudah majemuk ya.
Majemuk berarti P-nya itu mungkin saja bukan cuma P kayak gini, tapi mungkin saja R maka S. Nah, ini Q-nya itu ternyata W dan V kayak gitu ya. Nah, ini masing-masing sudah proposisi majemuk dulu ya. Kemudian dua benda ini, dua proposisi majemuk ini dikatakan ekuivalen secara logika atau logically equivalent ya jika P eh, P jika dan hanya jika Q itu merupakan tautologi ya. Dinotasikan dengan P ekuivalen Q ya. Ekuivalen itu berarti sama dengan tapi garisnya 3 kayak gitu ya. Nah, cara ngeceknya bagaimana? Ngecek kedua proposisi majemuk itu ekuivalen, gampangnya adalah bisa pakai nanti tabel kebenaran ya. Nanti juga ada cara kedua, yaitu kita konstruksi buktinya menggunakan barisan-barisan logika, menggunakan barisan logika-logika yang saling ekuivalen. Oke, di sini sebelum kita lanjut ada beberapa catatan. Notasi ini ya, notasi ekuivalen di sini bukan merupakan operator logika ya. Jadi kalau misalkan kita punya P ekuivalen Q, di sini bukan proposisi majemuk ya, tapi menyatakan bahwa P ekuivalen dengan Q ya. Kemudian notasi ini lagi merupakan pernyataan. Jadi bukan proposisi majemuk, tapi dia merupakan pernyataan yang menyatakan bahwa P jika dan hanya jika Q merupakan tautologi. Seperti itu. Kemudian satu lagi ini yang cukup sering nanti untuk selanjutnya lebih tepatnya ekuivalensi ya, ekuivalen kadang dinotasikan dengan anak panah dua arah ini ya. Nah, bisa dilihat di sini jika dan hanya jika untuk saat ini kita bedakan ya. Kalau di materi kita, kalau garisnya 1 itu jika dan hanya jika. Nanti kalau garisnya 2 ini bisa saja artinya ekuivalen. Itu jadi ya. Oke. Nah, kemudian kita coba buktikan sekarang. Ketika kita punya bahwa dua proposisi majemuk ya. Di sini proposisi majemuk, ini proposisi majemuk. Sekarang kita mau membuktikan bahwa ini ekuivalen. Jadi caranya adalah kalau berdasarkan definisi ya kita cek ini jika dan hanya jika merupakan tautologi, gitu kan ya. Nah, untuk ngecek itu tautologi atau bukan, sekarang kita coba menggunakan tabel. Jadi tabel yang diperlukan di sini kita perlu P, kita perlu Q, oke ada negasi P, ada negasi Q, kemudian kita perlu yang di dalam kurung dulu, P atau Q, kemudian kita baru perlu negasi P atau Q. Terakhir kita punya negasi P dan negasi Q ya. Nah, di sini baru kita buat cuma dua proposisi ya. Jadi cukup mudah yaitu 4 kemungkinan saja. Ya. Ya, jadi di sini benar benar salah salah. Kemudian ini selang-seling benar salah benar salah. Jadi di sini kita akan punya negasi P dulu ya. Negasi P salah salah benar benar. Negasi Q salah benar salah benar. Kemudian P atau Q. P atau Q ya, yang mudah. P atau Q, benar atau benar, benar, benar atau salah benar, ini benar, salah atau salah, ini baru yang salah. Kemudian kita negasikan, berarti salah, 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 benar. Terakhir, negasi P dan negasi Q. Oke, berarti kita lihat antara dua benda ini, negasi P dan negasi Q. Oke, berarti salah dan salah itu salah. Salah dan benar, salah. Benar dan salah, salah. Oke ya. Salah dan salah, salah. Salah dan benar, salah. Benar dan salah, salah.
Nah, ini baru yang benar. Benar dan benar. Benar. Oke. Ternyata setelah kita cek, hasilnya sama ya. Nah, seperti ini saja sudah cukup. Ya, seperti ini saja sudah cukup. Bisa terlihat bahwa hasilnya sama. Ya, hasilnya sama. Sesuai urutan. Nah, ini berarti nantinya kalau misalkan kita gunakan definisi yang sebenarnya, berarti kan negasi P atau Q jika dan hanya jika negasi P dan negasi Q. Kayak gini ya. Kita lihat salah jika dan hanya jika salah. Itu benar, ini benar, benar, benar ya. Otomatis kita lihat bahwa asalkan mereka selalu sama dengan urutan yang sama ya, maka pasti hasilnya selalu benar nantinya untuk jika dan hanya jikanya. Oleh karena itu, untuk pembuktian ini ekivalen, cukup berhenti sampai yang sini saja. Tidak usah yang warna hijau, tidak apa-apa. Oke, jadi di sini nanti sambil jangan lupa, terakhir ada kesimpulan. Jadi, terbukti bahwa ini ya ekivalen dengan yang itu. Oke ya, tidak saya tuliskan, tapi saya beritahu saja. Selanjutnya, kita coba lagi. Buktikan bahwa P maka Q dan negasi P atau Q itu ekivalen. Berarti masih sama ya. Kita perlu P, Q, kemudian negasi P, negasi Q tidak ada. Kemudian langsung saja P maka Q dan negasi P atau Q. Ya, kemudian kita buat hanya dua, berarti ada 4 kemungkinan ya. Benar, benar, salah, salah, benar, salah, benar, salah. Negasi P, salah, salah, benar, benar. Kemudian P maka Q, berarti benar, benar maka salah itu salah, salah maka benar itu benar, salah maka salah itu benar. Kemudian negasi P atau Q ya. Berarti lihatnya ini negasi P atau Q. Salah atau benar berarti benar. Salah atau salah ini salah. Benar atau benar ya benar. Benar atau salah benar. Oke. Dari sini sudah terlihat bahwa masing-masing dengan urutan yang sama nilai kebenarannya sama. Oleh karena itu, kita langsung ke kesimpulan. Jadi, terbukti bahwa bla bla bla. P maka Q dan negasi P atau Q saling ekivalen. Ya, itu kesimpulannya nanti. Kalau tanpa kesimpulan nanti kurang lengkap rasanya ya. Nah, sekarang kita coba yang ada 3 proposisi ya. Nah, ini nanti kita akan biasakan karena akan lebih seru kalau misalkan 3 proposisi menurut saya ya. Ada P, Q, dan R. Wah, ini mudah. Tidak ada negasinya. Tidak terlalu banyak ya. Kemudian, tapi yang di dalam kurung ini perlu kita lengkapi. Yang pertama, Q dan R. Q dan R. Kemudian P atau Q. P atau Q. P atau R. P atau R. Sudah yang di dalam kurung, sekarang baru yang aslinya. P atau Q dan R. Ya, yang ini sudah. Kemudian sekarang yang sebelah kanan, P atau Q dikurung, dan P atau R. Ya. Oke, baru kita buat agak panjang, karena di sini ada 8 kemungkinan ya, karena 3 proposisi. Nah, saya buat dulu garisnya. Ya, nanti harapan saya ingatkan lagi, ketika mengerjakan tugas, ujian, dan lain sebagainya,
Saya harapkan bisa menggunakan penggaris supaya rapi ya, karena di sini saya tidak bisa menggunakan penggaris. Oke, belum bisa. Barangkali nanti selanjutnya bisa ya. Jadi di sini P dulu, berarti kalau 3 kemungkinan, 3 proposisi, berarti benarnya 4 kali, salahnya 4 kali. Setelah itu benarnya 2 kali, selang-seling sama salah 2 kali. Oke, salah, salah. Kemudian yang terakhir selang-seling. Benar, salah, benar, salah, benar, salah, benar, salah. Nah, baru kita mainkan sekarang. Ya, berarti Q dan R. Q dan R. Oh, sebelahan ya. Q dan R, benar dan benar, benar. Pokok kalau dan ada salahnya pasti salah ya. Langsung saja. Oke, benar, salah, salah, salah. Kemudian P atau Q, P atau Q. Kalau atau pokok ada benarnya langsung benar. Benar, 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 salah, salah. Oke. Kemudian P atau R. P atau R di sini berarti sama juga caranya. Pokok ada yang benar, langsung aja benar. Benar, P atau R. Benar atau benar, benar. Oke, benar. Salah atau benar, benar. Salah atau salah, ini baru yang salah. Salah atau benar, benar. Salah atau salah, salah. Oke, sekarang baru kita selesaikan yang sudah ada. P atau Q dan R. Oke, berarti P di sini sama Q dan R ya. Benar atau benar. Oke, benar. Oke, pokok ada benarnya itu udah benar ya. Benar, benar. Nah, sekarang baru kita cek. Salah atau benar, benar. Salah atau salah, salah. Salah atau salah, salah. Salah atau salah, salah. Oke. Selanjutnya, di sini yang 2 benda ini. P atau Q dan P atau R. Oke, kalau dan berarti asalkan ada salah satu saja, jadi salah. Oke, ini benar, 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 benar dan salah, ini baru salah. Salah dan benar salah, salah dan salah, salah. Oke, di sini cukup jelas ya, bisa dilihat sesuai dengan urutannya, nilai kebenarannya sama persis. Oleh karena itu, kita punya kesimpulan, jadi terbukti ya, terbukti bahwa 2 pernyataan ini atau 2 proposisi majmuk ini saling ekuivalen. Oke. Nah, di sini sekarang kita akan berbicara sifatnya ya, sifat-sifat ekuivalensi atau jenis ekuivalensinya atau nama sifatnya. Nah, di sini nanti sambil coba dipahami, saran saya sih selama bisa menghafal boleh saja, tapi alangkah lebih baik jika memahami. Kenapa kok artinya seperti itu? Ya. Oke, di sini kita lihat dulu P dan nah di sini T ini adalah dari kata true ya. Atau kalau kita menuliskannya B, benar. F di sini adalah salah. Oke ya. Jadi di sini P dan sesuatu yang selalu benar itu akan ekuivalen dengan P itu sendiri ya. Kenapa seperti ini? Karena nanti dia akan bernilai salah ketika P-nya salah dan dia akan bernilai benar ketika P-nya benar. Karena ini dan ya. Oleh karena itu dia akan sama dengan P itu sendiri. Begitu pula dengan atau. Kalau atau lawannya sama yang salah. Kalau P atau sesuatu yang salah akan bernilai benar kalau P-nya benar. Akan bernilai salah kalau P-nya salah. Oleh karena itu nilainya akan sama dengan P itu sendiri. Di sini berarti sesuai dengan gambarannya,
di sini dinamakan identity law atau aturan identitas. Kenapa? Karena masih mempertahankan identitas awalnya. Yang awalnya P tetap jadi P, yang awalnya P tetap jadi P. P dan sesuatu yang selalu benar atau tautologi itu menjadi P itu sendiri. P dengan sesuatu yang selalu salah akan P atau dengan sesuatu yang selalu salah akan menjadi P itu sendiri. Ya, kemudian di sini kebalikannya. Ya, kebalikannya. P atau benar, ya. P atau benar akan menjadi benar. Kenapa? Karena nanti P atau sesuatu yang benar, entah itu P-nya benar atau salah, asalkan di sini sudah ada yang benar, hasilnya pasti benar, ya. Begitu pula dengan yang dan. Dan dengan sesuatu yang selalu salah pasti salah, ya. Oleh karena itu di sini dinamakan domination law atau aturan dominasi. Di sini didominasi oleh sesuatu yang selalu benar dan yang selalu salah ini tadi. Entah itu pernyataannya apa, mereka tertutup, tiba-tiba hilang, ya, karena sudah didominasi oleh kedua pernyataan ini. Kemudian idempotent law, ya. Idempotent di sini mungkin ini masih agak asing namanya, jadi tetap hafalkan idempotent saja. Jadi idempotent di sini artinya adalah P atau P, ya sama ya, P atau P maka hasilnya adalah P itu sendiri. Karena ya sama, benar atau benar, ya kan, salah atau salah, ya akan menjadi P itu sendiri akhirnya. Begitu pula dengan yang dan. Oke ya. Jadi intinya kalau P ketemu dengan P itu sendiri, dan ataupun atau, hasilnya adalah P itu sendiri. Itu adalah aturan idempotent. Kemudian di sini negasi dinegasikan, ya, negasi P dinegasikan lagi, hasilnya adalah P itu sendiri. Seperti negatif ya, oke ya, negatif dinegatifkan. Nah ini namanya adalah double negation atau negasi ganda. Kemudian ini seperti penjumlahan atau perkalian ya, kayaknya P atau Q sama dengan Q atau P ya. P atau Q ekivalen dengan Q atau P. P dan Q ekivalen dengan Q dan P. Di sini adalah sudah kita kenal sejak lama, komutatif. Jadi urutan tidak penting. Ya. Mau yang duluan siapa. Itu hanya berlaku pada atau dan. Ya. Oke, kemudian di sini ini juga sering kita dengar sejak kita SD, asosiatif dan distributif. Ya. Asosiatif berarti di sini adalah siapa yang mau dikerjakan duluan itu terserah. Asalkan di sini sama-sama atau sama-sama dan. Oke ya. Berarti kan biasanya yang kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Oke ya. Berarti P atau Q yang kita cek terlebih dahulu. Tapi di sini berdasarkan asosiatif, entah itu yang kita dahulukan yang depan atau yang belakang, itu tidak ada masalah. Oke, hasilnya akan sama. Begitu pula yang dan. Kemudian distributif. Ya, distributif dulu apa sekalian sering menyebutnya mungkin kalau perkalian itu kali pelangi gitu ya. Nah, kalau ini hampir sama ya. Jadi P atau Q dan R berarti P atau Q, nah, dan P atau R, ya kan? P atau Q, dan-nya taruh tengah, terus P atau R, kayak gitu. Begitu pula kalau dibalik, P dan Q, P dan Q atau P dan R, kayak gitu ya. Itu distributif. Jadi P-nya didistribusikan ke dalam kurungnya, menyesuaikan dengan operator yang ada. Kemudian di sini ini yang keren ya, De Morgan, aturan De Morgan. De Morgan ini nama tokoh ya, nama orang yang disematkan karena penemuannya. Jadi di sini kita punya negasi P, negasi dari P dan Q itu menjadi negasi P atau negasi Q ya. Negasinya masuk ke dalam satu persatu, kemudian dan-nya berubah menjadi atau. Begitu pula sebaliknya.
negasi dari P atau Q, jadinya negasi P dan negasi Q. Itu adalah aturan De Morgan ya. Ini akan cukup sering kita gunakan nantinya. Kemudian di sini adalah absorption law ya, atau absorpsi. Absorpsi itu berarti diserap ya, gampangnya ya. Penyerapan. Jadi siapa yang diserap di sini? Yang diserap adalah si jadi kita punya P atau P dan Q, gitu ya. P atau P dan Q. Berarti di sini untuk mengingatnya adalah P dan Q-nya ini diserap ke dalam P. Syaratnya ini sama-sama P ya. Kemudian ini saling berkebalikan. Kalau ini atau, yang di dalam kurung dan. Kalau yang di luar dan, di dalam kurung atau. Ya. PPQ kayak gitu ya. Hasilnya diserap, tinggal P saja nanti terakhirnya. Terakhir, di sini adalah negation law atau aturan negasi. Jadi yang pertama kali saya sampaikan di contoh tadi ya, P atau negasi P itu pasti benar, P dan negasi P itu pasti salah. Ya, seperti itu. Itu akan cukup sering digunakan juga. Nah, di sini sekarang kita berbicara ekivalensi terkait implikasi ya. Nah, kemudian di sini ketika kita bicara implikasi, di sini sifat-sifatnya lumayan banyak yang berguna. Jadi di sini tanpa nama ya, tanpa nama, tapi di sini adalah sifat yang sering digunakan nantinya atau yang berguna untuk kita ke depannya. Jadi P maka Q di sini dia akan ekivalen dengan negasi P atau Q ya. Oke, kemudian ini yang kita cek tadi di awal ya, contoh 3 kayaknya. Menggunakan tabel kebenaran, kita ngeceknya. Kemudian P maka Q ekivalen dengan negasi Q maka negasi P. Kalau yang ini adalah kontraposisi ya, kontraposisi di materi sebelumnya ya. Kemudian P atau Q akan ekivalen dengan negasi P maka negasi P maka Q. Nah, di sini adalah kebalikannya yang pertama ini kayaknya ya. P-nya dinegasikan, berarti ini dinegasikan juga, ya kan? Ketemulah yang ini. Kemudian di sini P dan Q, dia akan ekivalen dengan negasi dari P dan negasi Q. Oke, ya dari mana memperolehnya nanti ya kita cek. Kemudian negasi dari P maka Q adalah P dan negasi Q. Ya. Oke, dan juga yang lainnya ini P maka Q dan P maka R ya. Kita menjadi punya P maka Q dan R ya. Jadi kita bisa punya langsung ya seperti semacam distributif ya di sini ya. P maka Q dan P maka R. Oke. Mungkin bisa dimaknai seperti itu. Kemudian P maka R dan Q maka R. Berarti R-nya yang sama sekarang yang di belakang. Berarti sama saja distributif ke depan. P maka R ataunya berubah jadi dan tapi di sini ya, hati-hati. Oke. Dan-nya berubah jadi atau maksudnya. Jadi kemudian Q maka R. Oke. Kemudian P maka Q atau P maka R. Oke. Berarti di sini hampir sama seperti yang dan, cuma tandanya atau ya, tapi bisa didistribusikan. Yang ini juga sama seperti yang sebelah sini, cuma dan-nya jadi atau, jadi di sini juga berubah, dan-nya jadi ataunya jadi dan. Oke. Kemudian sudah implikasi, kita berbicara biimplikasi. P jika dan hanya jika Q kita punya sesuai definisi kemarin ya, itu artinya P maka Q dan Q maka P. Jadi bolak-balik ya, dua arah, ke kanan dan ke kiri. Kemudian P
jika dan hanya jika Q itu ekuivalen dengan negasi P jika dan hanya jika negasi Q. Dari sini, bagaimana memperoleh ini? Kita ke sini dulu, nanti masing-masing di sini ya, masing-masing dikontraposisikan, kemudian dikembalikan. Jadi diperoleh seperti ini. Ya, bagaimana itu nanti ya. Kemudian P jika dan hanya jika Q ini ekuivalen dengan P dan Q atau negasi P dan negasi Q. Nah, bagaimana memperolehnya? Ya, kita skip dulu ya. Nanti barangkali akan menjadi tugas atau latihan aja. Kemudian negasi dari P jika dan hanya jika Q itu akan ekuivalen dengan P jika dan hanya jika negasi Q. Wah, jadi simbol-simbol ya nanti. Nah, di sini kita akan berbicara cara pembuktian kedua. Kalau tadi kita menggunakan tabel kebenaran ya, cara pembuktian tidak hanya menggunakan tabel kebenaran, ada satu cara lain, yaitu dengan konstruksi barisan logika yang saling ekuivalen, sehingga nanti akan diperoleh hasil yang diinginkan. Nah, konstruksinya kita akan menyertakan sifat-sifat yang tersedia itu tadi. Jadi bukan tanpa alasan. Jadi kita punya alasan yang kuat nantinya. Contohnya yang sederhana saja, buktikan bahwa negasi dari P maka Q dan P dan negasi Q ini ekuivalen. Ya, bacanya sedikit dan gitu ya. Oke. Nah, kita berawal dari yang sebelah kiri dulu. Sebenarnya dibolak-balik sih tidak ada masalah. Mau berawal dari kanan kemudian berujung ke kiri, atau berawal dari kiri berujung ke kanan atau berakhir di kanan. Biasanya sih saya dari kiri ke kanan ya. Jadi negasi dari P maka Q, di sini kita peroleh ini akan ekuivalen dengan negasi dari negasi P atau Q. Wah, kenapa bisa? Berdasarkan sifat dari contoh 3 tadi, P maka Q ini ekuivalen dengan negasi P atau Q ya. Berarti yang di dalam kurung yang diubah. Itu langkah pertama. Oke. Kemudian kalau sudah, sekarang negasinya yang masuk ya. Negasinya yang masuk apa artinya? Berarti kita menggunakan aturan De Morgan. Aturan De Morgan berarti yang awalnya kita punya atau menjadi dan masing-masing proposisinya akan dinegasikan. Berarti yang awal negasi dari negasi P dan negasi Q. Kemudian negasi dinegasikan, berarti negasi ganda atau double negasi. Ya, kita punya negasi ganda, berarti ini akan menjadi P itu sendiri. Nah, sudah selesai. Jadi kita akan punya ini ekuivalen dengan P dan negasi Q. Nah, ini salah satu sifat tadi waktu diimplikasi sudah terbukti. Caranya seperti ini salah satunya, atau juga bisa pakai tabel kebenaran. Tapi cara seperti ini lebih asik menurut saya. Ada seninya. Wah. Kemudian di sini contoh berikutnya, buktikan negasi dari P atau negasi P dan Q ini akan ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Oke, buktikan dengan mengkonstruksi barisan logika ekuivalennya. Jadi bukan dengan tabel kebenaran, sekarang kita pakai barisannya, barisan logika. Kita tulis dulu yang pertama, kemudian kita akan coba telaah apa yang bisa kita lakukan. Berarti di sini mungkin di dalam kan sudah dan sama atau, sudah cukup sederhana lah. Kalau misalkan ada implikasi, itu dulu mungkin yang dikerjakan. Kalau di sini sudah dan sama atau, kita baru main-main sama sifat-sifat yang lain. Oke, yang pertama yang kelihatan jelas ada negasi di depan. Kita masukkan negasinya menggunakan De Morgan. Ya. Jadi kita akan punya negasi P, oke, ataunya jadi dan, kemudian negasi dari yang di dalam kurung. Jadi negasi dari negasi P dan Q. Kemudian ini sudah tidak ada salahnya. Yang bisa disederhanakan yang belakang. Negasinya bisa masuk lagi. Berarti pakai De Morgan lagi. Yang depan tetap negasi P dan
Yang belakang jadi negasi P, yang dan jadi atau negasi Ki. Oke. Oke. Kalau sudah ada double negasi di sini, kita sederhanakan dulu. Negasi-negasi jadi P itu sendiri ya. Oke, jadi kita punya negasi P dan P atau negasi Ki. Oke ya, di sini yang perlu diperhatikan, hati-hati, kurungnya jangan sampai hilang dulu ya. Tiba-tiba nanti kurungnya hilang, itu sudah beda arti ya. Oke. Sekarang di sini kita kerjakan normalnya adalah yang di dalam kurung ya. Nah, kalau misalkan ini sama-sama dan atau sama-sama atau, kita bisa menggunakan aturan asosiatif biasanya, atau menggunakan sifat-sifat yang lain. Tapi kalau misalkan beda, satu dan satu atau satu atau satu dan, sama aja sih. Kita akan menggunakan aturan distributif ya. Jadi didistributikan. Jadi di sini negasi P dan P atau, jadi ataunya jatuhnya ke sini ya, negasi P dan negasi Ki. Jadi kita punya negasi P dan negasi P dan P atau negasi P dan negasi Ki. Kemudian ini menggunakan distributif yang tadi. Kemudian di sini kita lihat yang menarik adalah ini sama-sama P ya. Yang satu negasi, yang satu tidak. Berarti kita bisa menggunakan aturan negasi yang sudah kita cek di awal tadi, yaitu negasi P dan P ini nilainya pasti salah. Kenapa? Karena nanti yang satu salah, yang satu benar. Oke, dan di sini operatornya adalah dan. Ada salah satu yang salah, otomatis salah. Oke, kemudian di sini S berarti ya salah atau negasi P dan negasi Ki. Nah, di sini kita akan menggunakan biar bentuknya bagus dulu, kita balik ya. Karena di sini kita bisa menggunakan komutatif. Urutannya tidak penting, jadi yang depan jadi di belakang, yang belakang jadi di depan. Nah, operatornya adalah atau, jadi tidak ada masalah. Kemudian terakhir anggap ini satu kesatuan ya. Misalkan jadi kita akan punya R atau S. S-nya di sini adalah S tebal, yaitu sesuatu yang salah ya. R atau sesuatu yang salah, berarti itu nanti akan menjadi R itu sendiri ya. Oleh karena itu ini menjadi aturan identitas. Nah, seperti itu ya. Oke. Ya, jadi terakhir jangan lupa kita tuliskan kesimpulannya ya. Jadi terbukti bahwa pernyataan yang proposisi majemuk yang pertama dan proposisi majemuk yang kedua ditulis itu dan kemudian dikasih tulisan ekivalen ya. Seperti itu. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya sekarang kita coba tanpa ada jawabannya langsung ya. Sambil nanti silakan bisa dicatat ulang supaya bisa lebih paham. Jadi di sini kita akan punya P jika dan hanya jika, P dan Ki. Nah, kemudian kita akan ekuivalenkan dengan sesuatu yang lain yang bisa kita gunakan. Jadi catatan yang penting di sini nanti adalah cara saya bukan satu-satunya cara yang benar. Ya, jadi banyak jalan atau banyak cara yang lain. Tidak hanya menggunakan sesuai urutan cara saya ini tadi nantinya. Bisa saja dibolak-balik, apa yang didahulukan, pakai sifat yang lain, itu tidak ada masalah. Asalkan sifat yang digunakan benar. Oke, kita coba sekarang. Nah, P jika dan hanya jika, P dan Ki. Kalau saya akan selalu, kalau bisa dikerjakan ininya dulu ya, implikasi atau biimplikasinya. Jadi di sini sesuai dengan definisinya kemarin atau sifat yang tadi kita lihat, ini akan menjadi P maka P dan Ki ya,
dan ya P dan Q, maka P ya. Ini dari sifat apa? Ini dari sifat P maka P jika hanya jika Q ekuivalen dengan P maka Q dan Q maka P. Jadi bolak-balik ya. Oke, itu alasannya. Jadi setelah kita menuliskan ekuivalensinya, kita tuliskan alasannya. Tidak harus nama sifatnya, tapi bisa juga dituliskan sifatnya kalau memang tidak ada namanya. Oke. Selanjutnya, di sini kita akan pakai yang sifat yang tadi contoh 3 ya, pada implikasi. Masih ada implikasinya kan? Kita coba hilangkan. Yaitu ini akan menjadi negasi P atau atau P dan Q. Nah, di sini jangan lupa dikurung. Oke, dan di sini berarti negasi dari yang depan P dan Q, kemudian di sini disambungkan dengan atau P ya. Alasannya apa? Alasannya adalah P maka Q di sini akan ekuivalen dengan negasi P atau Q ya. Jadi yang pertama dinegasikan, kemudian disambung dengan atau, yang belakang tetap. Oke, kemudian kita punya ini akan ekuivalen dengan berarti ini yang pertama dulu kita kerjakan satu persatu. Yang pertama ada atau ada dan. Berarti beda ya. Kalau beda berarti kita mungkin bisa pakai distributif. Jadi negasi P atau P, kemudian dan. Oke, ini dikurung. Negasi P atau Q. Nah, gini terakhir dikurung yang besar supaya tidak tercampur. Kemudian yang belakang tetap dulu saja. Jadi kita akan punya negasi P dan Q atau P. Nah, di sini kita kasih alasan untuk yang pertama. Yang tadi kita gunakan, yaitu sifat distributif. Oke, kemudian ini akan ekuivalen dengan ini sudah, kita selesaikan saja ya. Yang pertama dulu. Yang pertama diselesaikan lagi, berarti negasi P atau P. Negasi P atau P di sini berarti salah atau benar atau salah, pasti benar ya. Oke, berarti di sini benar ya. B-nya agak tebal ya. Oke, benar dan negasi P atau Q ya. Oke, dikurung. Dan di sini negasi P dan Q atau P ya. Sifatnya di sini berarti adalah aturan negasi tadi ya. Menjadi benar ini tadi. Kalau sudah sekalian yang kurung pertama kita habisi dulu ya. B dan sesuatu ya, B dan sesuatu. B dan sesuatu yang benar atau salah. Berarti akan menyesuaikan dengan sesuatunya tadi. Jadi di sini kita akan punya ini akan ekuivalen dengan negasi P atau Q ya. Set. Berdasarkan sifat apa? Yaitu berdasarkan sifat identitas ya. Nanti sambil dibaca-baca lagi ya. Lebih tepatnya sambil latihan nanti akan otomatis akan dibaca dan digunakan. Itu akan lebih memudahkan untuk metode pembelajarannya nanti. Jadi intinya adalah latihan. Ini identitas. Ya. Oke, kemudian lanjut. Ini ekuivalen dengan, yang kiri sudah bagus. Sekarang kita betulkan yang kanan ya. Yang kanan, kiri tulis dulu. Kemudian yang kanan kita akan punya negasi P dan Q. Negasinya bisa masuk dulu ini biar lebih bagus.
Berarti kita akan punya negasi P pakai De Morgan berarti atau negasi Q. Kemudian jangan lupa dikurung. Ini atau P. Nah, di sini berarti aturannya tadi adalah De Morgan. Oke. Kalau sudah, kita lanjut. Yang atas saya hapus. Nanti silakan dituliskan yang lebih rapi ya. Oke. Jadi di sini bisa dilihat sifat apa yang bisa kita gunakan lagi. Untuk yang bagian belakang, kita bisa lihat bahwa semuanya tandanya adalah atau. Ya, sama-sama atau, berarti kita bisa, nanti ini karena nggak cukup saya taruh atas lagi. Tapi ketika Anda menyalin, saya harapkan dilanjutkan di bawahnya, ya, ditulis dengan rapi. Nah, kemudian di sini yang depan sudah bagus. Yang belakang tinggal kita coba, berarti bisa pakai asosiatif mungkin ya. Ini bisa juga pakai asosiatif atau pakai komutatif juga boleh. Kalau saya sih pilih asosiatif kayaknya. Asosiatif artinya, oh, dua-duanya ternyata. Saya ingin mempertemukan negasi P dengan P. Harapannya seperti itu. Jadi kita akan balik dulu. Negasi P ini dibalik ya. Jadi urutannya seperti ini. Ini kan komutatifnya ya. Urutan tidak ada masalah. Kemudian tandanya atau asosiatifnya, mana yang dikerjakan dulu tidak masalah, sama saja. Saya kerjakan yang depan dulu. Oke, berarti ini tadi kita akan pakai komutatif, dan asosiatif. Oke. Nah, kalau sudah, yang depan tetap, kemudian yang belakang negasi P atau P. Ya, sama seperti tadi ya. Negasi P atau P. Jadinya apa? Benar atau salah. Ya, seperti itu, atau salah atau benar. Berarti jawabannya adalah benar ya. Sesuatu yang benar atau negasi Q. Sifatnya ini apa? Sifatnya adalah negasi. Oke. Kalau sudah, lanjut lagi. Yang depan tetap. Dan benar atau suatu proposisi, terserah ya. Di sini negasi Q. Benar atau sesuatu. Oke. Berarti kalau atau kan asalkan ada benarnya satu aja sudah pasti benar ya. Otomatis di sini pasti benar. Oke, di sini sifat yang digunakan adalah dominasi. Oke, didominasi oleh sesuatu yang benar tadi. Nah, tinggal step terakhir, satu langkah lagi, yaitu pakai apa kira-kira? Ya, di sini suatu pernyataan atau suatu proposisi dan sesuatu yang benar. Berarti anggap saja R dan benar. Oke, R dan benar berarti akan menjadi R itu saja. Jadi negasi P atau Q itu saja. Sifatnya apa? Sifatnya adalah identitas. Oke, jadi sudah ketemu yang kita cari. P jika dan hanya jika P dan Q akan ekivalen dengan negasi P atau Q. Ya, terakhir tinggal ditulis kesimpulannya. Itu jadi terbukti bla bla bla. Ya. Itu saya serahkan ke Anda. Lanjut. Contoh berikutnya, kalau tadi kita menunjukkan ekivalensi, sekarang kita akan menunjukkan tautologi. Ya, sama saja di sini kurang lebih. Jadi kita diminta menunjukkan proposisi majemuk P dan Q, maka P atau Q merupakan tautologi. Caranya seperti apa? Sama saja. Kita berangkat dari P dan Q, maka P atau Q. Ya. Ini akan ekivalen dengan apa? Yang pertama, kita singkirkan yang sulit untuk dicerna, yaitu implikasi ini ya. Sulit untuk kita bolak-balik dan lain sebagainya. Berarti kita cari yang ekivalen
mungkin seperti biasa, negasi dari yang pertama, P, salah tulis, P dan Q, atau P atau Q. Ya, jadi ini pakai sifat yang tadi juga, P maka Q, ini ekuivalen dengan negasi P atau Q. Ya. Terus ini ekuivalen lagi. Apa yang kita bisa lakukan? Ada negasinya yang belum masuk. Negasinya biar lebih mudah kita masukkan pakai De Morgan. Negasi P dannya jadi atau, negasinya masuk juga. Negasi P atau negasi Q atau P atau Q. Wah, ini sudah bagus. Tapi jangan lupa ditulis, ini alasannya pakai De Morgan. Nah, sudah bagus semuanya atau. Berarti kita bisa pakai komutatif dan asosiatif. Oke. Jadi dibolak-balik nggak ada masalah, urutan yang dikerjakan juga nggak ada masalah ya. Jadi saya ingin mempertemukan antara negasi P dengan P. Jadi negasi P, habis itu P, habis itu negasi Q, temukan sama Q. Atau semua ya. Wah, bagus. Kemudian ini yang saya kerjakan dulu, dan ini. Oke, sifat yang kita gunakan adalah komutatif dan asosiatif. Ya, di sini berarti negasi P atau P, benar atau salah? Ya, ini benar ya. Atau ini benar atau salah? Benar juga. Oke, berarti ini sifat yang kita gunakan adalah negasi ya. Karena P ketemu dengan negasinya. Terakhir, benar atau benar? Ya pasti benar ya. Apa sifatnya ini? Sifatnya kita tulis saja dominasi ya, karena didominasi dengan sesuatu yang benar. Dan di sini operatornya atau, dominasi. Nah, jadi kita sudah menemukannya. Ini ekuivalen dengan sesuatu yang selalu benar. Oleh karena itu terbukti bahwa pernyataan P dan Q maka P atau Q merupakan tautologi. Seperti itu ya. Nah, untuk latihan soal bisa dilihat di buku Kenneth Rosen ya. Di situ bisa halaman 35, di situ cukup bagus soal-soalnya. Nomor 9, 10, 11, 12, di situ cukup banyak, silakan dicoba sebagai latihan. Nomor 16 sampai 33 juga di situ suruh membuktikan ekuivalensi. Yang 9 sampai 12 itu buktikan tautologi. Silakan dicoba, ada yang pakai tabel kebenaran, ada yang pakai konstruksi barisan logika ini tadi ya. Nanti akan saya bantu juga dengan tugas. Oke. Ya, saya rasa itu dulu yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan kali ini. Silakan dipahami dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan ke saya. Jangan sungkan-sungkan. Itu saja. Sekian saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.